Singkat, ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori dan dalil, kemudian hukum. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Manusia memiliki 4 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Dilihat dari sistematis dan cara memperolehnya. Ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan iptek. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan mulai menampakkan adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia tidak lagi percaya akan mitologi-mitologi dan mulai tumbuh sikap an inquiring attitude. Yang ketiga, zaman Abad Pertengahan. Pada zaman ini, aktivitas-aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan karena hampir semua ilmuwan di zaman ini merupakan seorang teolog. Yang keempat, zaman Renaissance. Pada zaman ini, pemikiran sudah terbebas dari dogma-dogma agama. Manusia ingin mengalami kemajuan tanpa adanya campur tangan ilahi. Bidang ilmu yang berkembang pada zaman ini yaitu bidang astronomi, dan tokoh-tokoh terkenal pada zaman ini yaitu Roger Bacon, Copernicus, dan lainnya. Yang kelima, zaman modern. Pada zaman ini terjadi perkembangan ilmu yang sudah dirintis dari zaman Renaissance. René Descartes dengan temuannya yaitu sistem koordinat, Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi, Charles Darwin dengan temuannya yaitu Struggle for Life, dan terakhir J.J. Thomson dengan temuannya yaitu teori elektron. Terakhir, zaman kontemporer. Pada zaman ini ditemukan berbagai teknologi yang canggih. Bidang teknologi dan informasi pun mengalami kemajuan yang pesat, seperti ditemukannya komputer, satelit, internet, dan lain-lainnya. Bidang ilmu lainnya pun mengalami kemajuan yang pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ugi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Dan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila, yaitu yang pertama, Kutana Manasa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang beradab. Lalu yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasar bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Lalu yang kelima yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam manusia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu bersifat universal. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengonsumsi bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Makna keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma itu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu.
Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai luhur. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Terdapat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai perkembangan ilmu teknologi. Pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan ruang untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan ilmu teknologi dan mengakibatkan bangsa Indonesia lebih sering menjadi konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara yang lain. 3. Konsumerisme mengakibatkan Indonesia menjadi pasar bagi produk dari negara-negara yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang memiliki 3 ciri: keberhasilan, kepuasan, dan juga hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Tindakan intimidasi, pelecehan, komentar negatif melalui media digital, cyberbullying kerap memberikan dampak terhadap perkembangan mental para remaja. Menurut data UNICEF pada tahun 2022 mengungkap 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki Pancasila, panduan luhur yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah ini. Sila pertama menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan secara moral. Cyberbullying melanggar prinsip kemanusiaan, dan sila kedua mengajarkan kita untuk berempati dan menghormati orang lain. Sila ketiga dapat dipraktikkan dengan menciptakan ruang digital yang inklusif dan penuh toleransi. Melalui sila keempat, kita dapat melakukan forum diskusi yang melibatkan semua pihak. Dan sila kelima dengan cyberbullying menunjukkan adanya ketidakadilan harus ditangani melalui regulasi dan pendidikan digital. Cyberbullying adalah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Dengan melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam menanggulangi cyberbullying yang ada di Indonesia. Selama mengikuti mata kuliah Pancasila, kami merasa mendapatkan banyak wawasan baru tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang berlangsung di dalam kelas juga memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan dengan teman-teman sehingga semakin memperkaya pemahaman kami. Kami berharap mata kuliah ini terus dikembangkan agar dapat memberikan lebih banyak pendekatan praktis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Dan semoga semangat pengajaran dan suasana pembelajaran yang inspiratif tetap dipertahankan untuk mendorong mahasiswa menjadi individu yang berkarakter dan berkontribusi bagi bangsa.